قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah memasuki muqaddimah yang diterangkan oleh beliau tentang pentingnya salat, mengikuti bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan wa ba'du, dan setelah muqaddimah yang beliau sampaikan, beliau mengatakan fa inni lamma intahaitu min qiraati kitabis salati min at-targhib wat tarhib lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah. Tatkala aku telah selesai membaca kitab salah dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, wa tadrisih ala ba'd ikhwanina as-salafiyyin wa dhalika mundu 4 sinin, dan mengajarkan kitab tersebut kepada sebagian saudara-saudara kita salafiyyin itu semenjak 4 tahun silam. Tabayyana lana jami'an ma lis-salati minal manzilati wal makanati fil Islam. Maka jelaslah bagi kita seluruhnya tentang kedudukan salat di dalam Islam. Wa ma liman aqamaha wa ahsana ada'aha minal ajri wal fadli wal ikram. Dan telah jelas pula bagi kita bahwa seseorang yang menegakkan salat dan dia baik dalam menegakkannya, maka dia akan meraih berbagai keutamaan, pahala dan kemuliaan. Wa anna dzalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil yang diraih dalam menegakkan salat, bertambahnya keutamaan atau berkurangnya sebuah keutamaan, itu tergantung dari kedekatan atau jauhnya salat seorang hamba dibanding salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang hamba itu mengerjakan salat, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik secara zahir, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan di dalam salat, demikian pula secara batin yang berkaitan dengan kekhusyuan seorang hamba dalam mengerjakannya. Semakin mendekati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin banyak meraih sebuah keutamaan yang Allah berikan. Dan semakin jauh seseorang dari bimbingan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkurang pula keutamaan yang diraihnya. Kama asyara ila dzalika biqaulih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal tersebut dalam sabda beliau, innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa 'ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thulthuha nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba mengerjakan salat
namun dia tidak mendapatkan bagian dari salat itu, kecuali ada yang mendapatkan 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan 1/2-nya. Berbeda-beda kondisi seorang dalam mengerjakan salat dan meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata beliau sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Zuhud, Abu Dawud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dengan sanad yang bagus, jayyid. Walidzalika fa inni nabbahtul ikhwan, oleh karena itu aku telah memperingatkan para ikhwan, ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada' aw qariban minhu illa idza alimna sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan. Oleh karena itu aku memperingatkan para ikhwan bahwa tidaklah memungkinkan bagi kita untuk bisa menunaikan salat dengan sebenarnya atau mendekati dalam hal menunaikan salat dengan sebenar-benarnya penunaian, kecuali apabila kita mengetahui dan mengilmui tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Wa ma fiha min wajibatin wa adabin wa hayatin wa ad'iyatin wa adhkarin, dan apa yang terdapat di dalam salat tersebut berupa hal-hal yang wajib untuk kita lakukan, adab-adab di dalam salat, tata cara dalam mengerjakan salat, demikian pula doa-doa dan zikir-zikir yang terkandung di dalam salat. Thumma harisna ala tatbiqi dzalika amaliyan, kemudian setelah itu kita semangat untuk menerapkan dan mengamalkan itu dalam salat yang kita lakukan. Fahina idzin narju an takuna salatuna tanhana 'anil fahsya'i wal munkar, maka di saat itulah kita berharap semoga salat yang kita lakukan menjadi sebab tercegahnya kita dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Wa ayyaktuba lana ma warada fiha min ats-tsawabi wal ajr, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita apa yang telah disebutkan dalam keutamaan salat berupa pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Yani seakan-akan beliau di sini memberi isyarat bahwa mengapa banyak dari kaum muslimin mereka mengerjakan salat tapi perbuatan kemungkaran pun mereka lakukan. Mereka mengerjakan salat tapi mereka tidak meninggalkan perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Lalu mengapa ada orang mengerjakan salat namun dia tetap saja melakukan kemungkaran, perbuatan dosa? Maka di sini timbul pertanyaan yang besar, apakah salat kita telah benar? Apakah salat yang kita lakukan sudah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini yang harus kita koreksi, ya. Jangan sampai salat yang kita lakukan jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Semakin seorang hamba mendekati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi sebab dia tercegah dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran tersebut. Walamma kana ma'rifatu dzalika 'ala at-tafsil yata'adzdharu 'ala aktsarin nas, maka tatkala mengetahui hal tersebut, mengetahui tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, ini bisa dikatakan, kata beliau, yata'adzdharu 'ala aktsarin nas. Mayoritas manusia tidak mampu mengilmuinya, tidak mampu mengetahuinya. Hatta 'ala katsirin minal ulama. Jangankan mayoritas manusia, bahkan kebanyakan para ulama pun mereka tidak memahami tata cara salat yang benar
berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Bahkan kata beliau para ulama, sebagian para ulama pun mereka tidak memahami tata cara salat yang benar. Mengapa demikian? Beliau terangkan, litaqayyudihim bimadhhabin muayyan, karena mereka mengikat tata cara amalan mereka dengan madhab tertentu. Si fulan mengerjakan salat berdasarkan madhab Syafi'i. Apa yang datang dari Syafi'i atau madhab Syafi'i, itu yang diamalkan, tidak ingin keluar dari madhab. Yang satu lagi madhabnya Hanafi, apa yang diajarkan dalam madhab Hanafi itulah yang diamalkan, selain itu dia tidak ingin mengamalkan. Demikian pula yang lainnya. Jadi mereka mengikat amalan mereka sesuai madhab yang mereka yakini bahwa madhab itulah yang benar. Selain dari itu mereka tidak mengamalkannya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga mereka mengerjakan solat bukan berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun berdasarkan apa yang dia pelajari dari madhab. Nah, ini yang menjadi masalah kata beliau, yang menyebabkan mayoritas manusia, bahkan banyak dari kalangan para ulama, mereka tidak mengerjakan solat berdasarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad 'alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunnatil mutahharah jam'an wa tafaqquhan. Dan setiap orang yang menyibukkan dirinya dalam melayani sunnah yang suci ini, mengumpulkan hadis-hadis, mendalami kandungan hadis-hadis, mereka mengetahui anna fi kulli madhhabin minal madhahibi sunanan la tujadu fil madhahibil ukhra, bahwa dalam setiap madhab dari madhab fikihnya para ulama itu ada amalan-amalan sunnah yang tidak ditemukan di madhab-madhab yang lain. Dalam madhab Syafi'i ada amalan-amalan yang tidak diamalkan dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi ada amalan tidak diamalkan di madhab Hambali, dan begitu seterusnya. Artinya kalau seseorang mengikat amalan sholatnya berdasarkan madhab tertentu, dia tidak akan bisa sempurna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya bagaimana? Mengumpulkan seluruh madhab itu, lalu kemudian melihat mana dari pendapat-pendapat madhab tersebut yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih mendekati tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia mengikat amalannya kepada madhab tertentu, tidak kepada yang lainnya. Wa fiha jami'uha ma la yasihhu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al. Dan di dalam madhab-madhab itu seluruhnya, dalam madhab-madhab tersebut seluruhnya ada riwayat-riwayat yang mereka sebutkan yang tidak sah penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi setiap madhab ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya terkadang diajarkan suatu amalan sunnah itu memang ditetapkan dalam hadis, tidak terdapat dalam madhab yang lain. Tapi kadang-kadang ada juga kekurangannya. Kadang-kadang menyebut satu riwayat, ternyata riwayat itu tidak sahih penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru ma yujadu dzalika fi kutubil mutaakhirin, dan yang terbanyak ditemukan hal tersebut, adanya hal-hal yang tidak sahih penisbatan riwayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab orang-orang terbelakang, para fuqaha yang datang belakangan, yang mereka membahas satu permasalahan fikih. Kadang-kadang mereka menyebutkan hadis, ternyata hadis itu tidak sah penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan catatan kaki, qala Abu al-Hasanat Al-Laknawi fi kitabih An-Nafi'ul Kabir liman yutali'ul Jami' As-Saghir. Dalam kitab beliau An-Nafi'ul Kabir liman yutali'ul Jami' As-Saghir, ba'da an dzakara maratib kutubil fiqhil Hanafi, setelah beliau menyebutkan urutan kitab-kitab fikih yang bermadhab Hanafi, wa ma yu'tamadu alaihi minha wa ma la yu'tamad,
mana kitab-kitab fikih Hanafi yang bisa dijadikan sebagai sandaran, mana pula kitab-kitab yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam membahas fikih Hanafi. Lalu kemudian Al-Laknawi rahimahullah mengatakan, kullu ma dzakarna min tartibil musannafati innama huwa bihasabil masail al-fiqhiyah. Setiap apa yang kami sebutkan dari urutan karya-karya dalam permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab Hanafi, itu urutannya sesuai dengan permasalahan-permasalahan fikih yang disebutkan di dalam mazhab tersebut. Wa amma bihasbi ma fiha min al-ahadits an-nabawiyyah fala. Adapun urutannya berdasarkan apa yang terdapat di dalamnya dari hadis-hadis Nabi, maka tidak demikian urutannya. Fa kam min kitabin mu'tamad i'tamada alaihi ajillatul fuqaha mamlu'un minal ahaditsil mawdu'ah. Berapa banyak dari kitab yang dijadikan sebagai sandaran dalam satu madhab, itu dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mulia dari kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Ternyata kitab itu banyak berisi hadis-hadis palsu, padahal kitab itu dijadikan sandaran dalam satu madhab. Ternyata kata beliau banyak berisi hadis-hadis palsu. Wala siyamal fatawa, terlebih lagi yang berkaitan dengan fatwa-fatwa dalam permasalahan fikih. Faqad wadaha lana bi tawsi'in nadhar anna ashabaha wa in kanu minal kamilin lakinnahum fi naqlil akhbari minal mutasahilin. Maka telah jelaslah bagi kita berdasarkan pandangan yang luas bahwa para pengikut madhab, meskipun mereka dalam hal ilmu memiliki kesempurnaan, namun dalam hal menukilkan hadis-hadis, menukilkan berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermudah-mudahan sehingga kelemahan mereka untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, ini yang kemudian memunculkan pendapat-pendapat fikih yang pada hakikatnya menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau akan menyebutkan contoh hadis yang disebutkan dalam kitab fikih. Hadis ini batil, bahkan hadis ini tertuduh sebagai hadis yang palsu, namun disebutkan dalam kitab-kitab fikih tersebut. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.